Itu mungkin secara kekuasaan bisa, namun secara memori kolektif itu menghancurkan memori masyarakat dan seluruh bangsa di Indonesia, seluruh masyarakat di Indonesia. Dan ini memang akhirnya berlanjut ke sejarah dan sebagainya. Dan ini harus hati-hati. Asalnya jalan duren menjadi jalan rambutan, itu berarti Bapak harus mengubah macam-macam sertifikat, KTP dan sebagainya. Makanya itu harus dipertimbangkan dengan bijak. Saya tidak bisa menolak ini taruhannya karir saya. Kemudian naik ke provinsi juga nih gubernurnya Bu Farah tuh galak misalnya. Bisa menolak. Nah, memang akhirnya si pertahanan itu di BIG. Kalau tidak dibakukan, tidak bisa dibakukan, maka itu sebetulnya tidak boleh dipakai dalam dokumen resmi pemerintah. Halo Sobat Geo, bertemu lagi dengan saya Farah Leovita dalam program Big Issue. Big Issue merupakan sebuah podcast yang membahas mengenai hal-hal yang tengah dibicarakan oleh masyarakat di media sosial maupun media massa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai toponim dengan narasumber adalah Jeng Jreng. Hey. Silahkan kenalkan diri. Saya Harif Riansyah dari Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupa Bumi BIG. Atau saya biasanya manggilnya Kang Hari gitu ya, Kang Hari ya. Kang Hari kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walaupun sekarang lagi puasa ya, tapi tetap bersemangat. Kita akan membahas mengenai hal-hal yang lagi rame nih Kang Hari di media massa dan media sosial. Jadi sekarang ini yang tengah ramai adalah isu mengenai perubahan nama rupa bumi di Kota Cimahi. Jadi nama-nama jalan ini berubah secara masif. Jadi lebih dari satu itu diubah gitu ya. Terus di Bandung itu katanya mau mengubah juga nama-nama dari taman kota. Bahkan akan dibuat aliasnya. Alias. Jadi namanya dua tuh ya kan. Dan yang ketiga juga ada yang lagi rame ini di Jakarta. Jadi ada perubahan stadion. Dari Stadion Ki Ahmad berubah menjadi Meruya Sport Park. Jadi dari Betawi langsung berubah jadi English gitu ya. Nah, tapi saya ingin tahu dulu secara mendasarnya. Toponim itu apa sih, Kang? Kalau saya memakai bahasa mudah aja ya, biar tidak terlalu rumit. Toponim itu adalah sebuah sebutan untuk nama tempat, itu yang paling gampang. Tapi kadang-kadang diperluas lagi menjadi nama objek atau nama sebuah entitas tertentu. Itu jadi toponim itu sangat luas dan itu memang menjadi fokus dari kita di BIG ya, karena memang itu sangat penting terutama ketika tercantum dalam seperti itu. Nah, selain itu kan ini yang lagi heboh, kok diubah-ubah sih gitu? Kenapa diubah gitu kan? Itu banyak pertanyaannya. Sebenarnya siapa yang boleh mengubah nama-nama tempat tersebut? Ini bisa panjang, tapi sederhananya sebetulnya pengubahan nama itu adalah hal yang lumrah ya. Dalam setiap dinamika zaman memang ketika ada perubahan kekuasaan, ada perubahan kebudayaan, ada kemungkinan sebuah nama itu berubah tempatnya. Namun ketika misalnya dalam sebuah negara yang memang sudah ajeg seperti Indonesia, kemudian ada beberapa tempat yang memang sudah memiliki akar nama yang sangat kuat, maka perubahan nama itu harus hati-hati dilaksanakan. Karena dalam hal perubahan nama itu terkandung memori kolektif dari setiap orang yang mengenal nama tersebut. Misalnya kalau kita sekarang sudah mengenal Kebun Raya Bogor, kemudian diubah menjadi Kebun Raya Farah gitu ya. Mungkin misalnya ya. Suatu saat Mbak Farah jadi presiden, pejabat. Gitu kan? Oh, karena ini saya jadi pejabat, saya menjadi Kebun Raya Farah. Nah, itu mungkin secara kekuasaan bisa, namun secara memori kolektif itu menghancurkan memori masyarakat dan seluruh bangsa di Indonesia, seluruh masyarakat di Indonesia. Dan ini memang akhirnya berlanjut ke sejarah dan sebagainya. Dan ini harus hati-hati. Mungkin memang betul sebelumnya memang namanya Buitenzorg gitu ya. Dan kemudian diubah, tapi itu memang ada perubahan kekuasaan, ada perubahan siapa yang bisa menamakan. Namun ketika misalnya sebuah nama diubah kemudian dengan hal yang tidak penting, nah ini mungkin harus menjadi perhatian ya. Jadi boleh sih mengubah menjadi nama orang, tapi ada syaratnya Mbak Farah.
Pak Farahnya harus meninggal dulu 5 tahun. Itu salah satunya yang ada di persyaratan ketika ingin mengubah nama terhadap suatu tempat dengan nama diri seperti itu. Itu kurang lebih. Itu kalau perubahan namanya menggunakan nama orang begitu ya. Nah, jadi kan tadi oke, misalnya pemerintah daerah nih, itu kan kawasan saya yang berkuasa. Boleh dong saya mengubah nama gitu kan. Itu kan dari pemerintah daerahnya. Tapi yang akhirnya oke, di ACC nih nama kamu berubah, itu siapa? Atau memang dia serta-merta saya boleh dong, saya mengajukan, saya juga yang mengesahkan. Jadi gimana itu prosesnya? Nah, itulah pentingnya kenapa di sebuah negara itu ada namanya National Name Authority atau Otoritas Penamaan Nasional. Karena ketika sebuah penamaan itu tidak dikendalikan atau tidak diawasi, maka terjadi atau seringkali terjadi perubahan nama atau penghilangan nama atau penambahan nama yang tidak perlu. Misalnya kalau kita ingat kemarin 2 tahun kemarin ketika masa-masanya pilkada dan pilihan-pilihan lainnya, itu banyak nama-nama yang serta-merta diubah. Nah, itu sebetulnya hal yang kurang mendukung terhadap pemeliharaan memori kolektif dari masyarakat. Jadi tadi misalnya saya Pemda A gitu ya, saya ingin mengubah sebuah nama jalan atau saya ingin mengubah sebuah nama lapang atau sebuah nama gedung. Sebetulnya boleh-boleh saja dengan tadi ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat gitu ya. Nah, ketika misalnya sebuah jalan itu sudah ikonik, kita sudah sangat dikenal, kemudian diubah serta-merta sedemikian rupa menjadi nama yang baru, ini harus ditanyakan dulu. Makanya ketika kita berhubungan dengan pengubahan nama misalnya, itu harus ada misalnya pelibatan masyarakat. Karena bisa jadi pemerintahnya ingin, ternyata masyarakatnya tidak. Ini kan, ini bertepuk sebelah tangan. Pemerintahnya sangat bersemangat, ternyata masyarakat kami sudah tahunya namanya ini. Kami kalau diubah nanti kami kehilangan identitas dan itu juga secara administrasi ini memang sangat ribet gitu ya, karena terbayang kalau misalnya di depan rumahnya Mbak Farah itu diubah asalnya Jalan Duren menjadi Jalan Rambutan, itu berarti Mbak Farah harus mengubah macam-macam sertifikat, KTP dan sebagainya. Makanya itu harus dipertimbangkan dengan bijak gitu. Misalnya tadi ada pemerintah daerah misalnya Cimahi ya mengubah nama, ya silahkan. Namun tadi pertimbangkan kepada masyarakat apakah boleh atau tidak. Kalau masyarakatnya mungkin tidak berkenan, itu harus menjadi pertimbangan. Karena memang pernah terjadi sebuah kejadian di masa beberapa tahun ke belakang ketika sebuah nama jalan diubah dan itu berekses kepada tuntutan secara administratif. Dan ini ya secara umum secara tidak langsung menghambat pekerjaan pemerintah juga ya. Jadi yang harusnya kita bekerja ternyata dihambat atau teralihkan perhatiannya untuk mengurus masalah ini. Padahal masyarakat perlu diurus juga ya, tidak hanya mengurus nama. Dan ini ya tadi ketika berhubungan dengan pengubahan nama, selain ke masyarakat juga tadi si namanya itu mau jadi apa, kemudian kenapa alasannya, itu harus diutarakan. Dan itulah kita sebagai dalam hal ini BIG berfungsi sebagai wasit ya dalam tanda kutip. Walaupun disebutnya otoritas, namun kita juga tetap memberikan kewenangan kepada daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten kota untuk mengubah nama sesuai dengan yang diinginkan. Tapi tadi ketika sudah masuk ke dalam ranah penelaahan atau dalam ranah penyelenggaraan nama bumi itu ada aturannya. Nah itu kan tadi Akang bilang misalnya nggak boleh nih menggunakan nama orang yang masih hidup atau minimal 5 tahun gitu kan telah meninggal dunia. Nah itu semua itu diatur dalam apa gitu? Betul. Nah ini nama itu penyelenggaraan nama rupa bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021. Dan satu lagi oleh Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2023. Di situ yang menjelaskan aturan teknisnya terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021. Itu di situ memang disebutkan terkait dengan bagaimana tata cara menamakan sebuah tempat. Dan di situ ada syaratnya, kita menyebutnya 10 prinsip nama rupa bumi yang merupakan inti semangat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2. Kemudian bagaimana diejawantahkan dalam bentuk teknisnya itu ada di Peraturan BIG Nomor 6. Jadi di situ juga memang implisit memang sampaikan bahwa BIG memang didapuk sebagai National Name Authority atau Otoritas Penamaan Nasional di Indonesia. Nah itu sebenarnya kan kalau melihat peraturan yang ada, kemudian bahkan BIG menjadi National Name Authority di Indonesia, itu kan posisinya cukup kuat. Tapi bisa nggak sih kita misalnya Pemda ini mau mengubah nama gitu kan, misalnya tadi misalnya Kebun Raya Farah dari Kebun Raya Bogor itu gitu kan. Nah terus kata BG, aduh jangan ini dong, soalnya Mbak Farahnya lagi menjabat nih gitu kan.
belum meninggal dunia, belum berpulang ke rahmatullah, itu bisa nggak gitu? Maksudnya memberikan ini nggak bisa, jadi kita menolak nih, jadi ini tidak bisa dibakukan, memungkinkan nggak? Betul. Itulah kenapa di peraturan pemerintah itu ada sebuah pasal, kalau tidak salah pasal 29 yang menyatakan bahwa ketika pemerintah itu melaksanakan kegiatannya harus mempergunakan yang disebut dengan nama rupa bumi baku. Yaitu nama yang sudah disetujui dan sudah ditelaah oleh berbagai macam pihak sesuai dengan peraturan, dan itu diakui secara resmi oleh negara dalam bentuk sebuah dokumen namanya Gestur Republik Indonesia. Nah, kalau kasus tadi seperti misalnya dari Mbak Farah, ada usulan ini jadi kebun raya Farah. Nah, misalnya ternyata dalam hal ini kabupaten kota tidak bisa berdaya gitu karena gubernurnya Mbak Farah gitu ya. Saya tidak bisa menolak ini taruhannya karir saya. Gitu. Nah, kemudian naik ke provinsi juga nih gubernurnya Bu Farah tuh galak misalnya. Saya nggak bisa menolak. Nah, memang akhirnya si pertahanan terakhir itu di BIG, dan BIG memang harus memberikan judgement yang fair gitu ya, bahwa memang ini tidak bisa. Kenapa misalnya? Karena ada pemasukan unsur tadi nama diri yang memang orangnya masih hidup. Walaupun misalnya nama diri juga memang tidak serta-merta karena sudah meninggal 5 tahun bisa dimasukkan, tapi kalau salah satu pertimbangannya itu adalah bagaimana jasa dari nama yang akan dipakai itu terhadap masyarakat Indonesia. Itu juga menjadi pertimbangan. Jadi BIG memang di sini, makanya tadi saya sebut dalam tanda kutip wasit yang akhirnya akan memberikan keputusan apakah ini bisa dibakukan atau tidak. Kalau tidak bisa dibakukan, maka itu sebetulnya tidak boleh dipakai dalam dokumen resmi pemerintah. Jadi misalnya kalau misalnya ternyata misalnya Bapak juga akan mengganti seluruh jalan di kompleks saya menjadi jalan Farah 1 sampai jalan Farah 100 gitu ya. Karena saya lagi berpuasa. Wow. Jadi kan ketika itu misalnya tidak disetujui oleh BIG, maka itu tidak bisa dipakai di KTP, tidak bisa dipakai di sertifikat dan sebagainya. Karena syaratnya, atau bahkan tidak boleh tampil di peta. Karena syaratnya adalah nama yang dipakai oleh pemerintah itu harus nama rupa bumi baku atau yang memenuhi syarat 10 prinsip nama rupa bumi seperti itu. Wah, krusial banget berarti ya. Maksudnya kalau sampai kita tidak lolos dari pembakuan nama rupa bumi itu ya berarti tidak boleh digunakan secara formal. Bahkan di peta aja nggak ada gitu ya. Wah, penting banget. Lalu kalau misalnya nih, misalnya ya kan, itu kan kalau misalnya pemerintah daerah. Tapi kan kita juga tahu ya, sekarang kan tadi kalau kita tahu nama rupa bumi itu tidak hanya soal nama tempat aja, nama tempat yang asli gitu ya. Kan ada juga yang buatan gitu, misalnya stasiun dan sebagainya. Tapi kan di kota-kota besar ya, seperti di Jabodetabek ataupun kota-kota lain ada juga nih yang haltenya kah, stasiunnya kah, bandaranya kah, gitu kan, menggunakan nama yang misalnya Ciampea perusahaan apa gitu ya, misalnya perusahaan Farah. Farah banyak banget perusahaannya. Ciampea Farah Park misalnya gitu kan, karena Farah masih jadi gubernur saat itu. Nah itu terus nanti kalau misalnya saya udah nggak menjabat diubah lagi nih Kang namanya. Kalau yang kayak gitu tuh diatur juga nggak sih sebenarnya? Itu memang itulah kenapa ada tadi peraturan pemerintah terkait dengan nama ini ya. Jadi sebetulnya kalau boleh saya mundur sedikit, peraturan pemerintah atau perundang-undangan itu yang berhubungan dengan nama itu banyak. Setidaknya ada undang-undang bahasa itu juga menyitir terkait dengan nama. Kemudian ada Perpres terkait penggunaan bahasa Indonesia juga ada. Kemudian juga Undang-Undang 23 dari yang terkait dengan pemerintah daerah juga ada mengandung terkait dengan nama. Atau mungkin nanti yang lebih praktikalnya lagi masalah satu data Indonesia. Bagaimana seluruh data harus sama seperti itu. Nah ini kalau tadi misalnya terkait dengan perubahan nama pada objek yang buatan ya, misalnya stasiun kah atau jalan kah gitu, atau stadion dan sebagainya. Dan tadi kalau Mbak Farahnya masih berkuasa sebagai gubernur, ya masih bisa menjadi nama stasiun Farah gitu ya, stasiun Farah TBK. Tapi ketika sudah tidak berkuasa, nanti kan diubah lagi. Nah itulah kenapa memang nama rupa bumi itu harus hati-hati ketika mengubahnya. Jangan sampai terlena oleh kepentingan sesaat. Jadi itulah BIG itu harus memang tegas dalam hal ini untuk mengendalikan bagaimana penamaan itu bisa dibakukan. Karena sekali sudah menjadi sebuah nama, masyarakat kan akan berusaha mengingat. Apalagi misalnya
nama menjadi nama stasiun. Itu disebutnya berulang-ulang tuh, saya akan turun di stasiun Farah 2 gitu. Saya akan turun di stasiun Farah 4 gitu ya. Misalnya semua stasiun antara Jakarta dan Bogor dirubah menjadi nama Mbak Farah 1 2 3 4 5 gitu. Itu kan nanti akan menempel. Ini harus hati-hati, padahal sedianya misalnya memang stasiun itu akan menunjukkan misalnya kenapa disebut stasiun Ciampea, kenapa disebut stasiun Cibinong. Karena memang dia letaknya ada di Cibinong, karena letaknya di Ciampea. Jadi justru memberikan informasi, oh saya tuh udah sampai di Cibinong. Daripada stasiun Farah 1. Ini Farah 1 tuh yang di mana ya? Nah, ini kan agak-agak juga tidak jelas ya. Padahal nama tempat itu diharapkan memberikan sebuah identitas bagi namanya bagi tempat tersebut. Nah, kenapa nama itu sebagai identitas itu adalah penting, Kang? Betul, karena sesungguhnya kita setiap hari secara tidak sadar berubah dari satu nama ke nama lainnya ya. Bolehlah kalau Mbak Farah pagi ini coba disebutkan, hari ini saya dari komplek A melewati jalan B sampai ke BIG. Itu kan semuanya nama rupa bumi. Dan itu menjadi identitas dari setiap benda yang kita lalui. Kalau di dunia peta kita menyimbolkan jalan koordinat, tapi kan tidak mungkin saya ngomong dengan Mbak Farah, Mbak Farah kita pergi ke 6 derajat tentang utara, 11 derajat tentang selatan yuk. Kan tidak jelas kan? Tapi karena kita manusia, kita bukan mesin. Kalau misalnya sama mesin seperti itu. Antara misalnya aplikasi navigasi dengan aplikasi lainnya dia ngomongnya itu koordinat. Tapi saya dengan Mbak Farah kan harus ngobrolnya yang dipahami oleh sesama. Mbak Farah, marilah kita ke Kebun Raya Bogor, seperti itu. Itu sebagai bentuk identitas dari sebuah tempat atau sebuah benda. Hanya memang karena itu adalah natur dari manusia ketika dia berinteraksi dengan sekitarnya. Kan kita manusia itu tidak terlepas dari ruang dan waktu ya. Ruang itu adalah salah satunya disimbolkan dengan nama, seperti itu. Apakah semua nama rupa bumi di setiap daerah itu dibakukan dan kemudian yang tadi si BIG sebagai ACC itu melakukan di seluruh Indonesia? Ya, sebetulnya tidak seluruh nama harus dibakukan. Jadi kalau kemarin kita ngitung-ngitung iseng lah ya, di seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 35 atau 40 juta nama di Indonesia ya, nama-nama tempat ya, nama-nama tempat. Namun kalau kita hitung secara statistik sederhana, mungkin yang perlu dibakukan itu hanya 8 jutaan. Jadi misalnya warung Bu Nok itu tidak perlu dibakukan. Ya, karena orang Bu Nok itu bisa berubah. Bu Noknya dihaskan kepada adik Yayah itu jadi warung Bu Yayah. Kan? Iya, betul. Itu akan capek nanti berubah-ubah. Tapi sebagai penanda itu tidak apa-apa. Jadi untuk tampil di peta bisa, namun misalnya itu hanya bukan sebagai nama rupa bumi baku, namun sebagai penanda. Misalnya karena gini, kalau Bapak Ibu sekalian teman-teman pernah ke Papua, ada sebuah jalan Trans Papua, itu di jalan sepanjang 400 km itu hanya ada satu warung. Itu kan kita perlu untuk memberikan landmark atau sebuah penanda bahwa nanti kalau sudah lewat warung ini berarti kamu tuh udah setengahnya menuju tujuan. Nah, misalnya, tapi ternyata warungnya warung Bu Icah misalnya, ya tidak apa-apa karena itu sebagai salah satu penanda. Nah, jadi memang terkait dengan hal tersebut harus disaring sedemikian rupa, tidak semua benda, tidak semua tempat harus dibakukan. Jadi makanya BG menyeleksi. Karena dari daerah pun misalnya ternyata mereka mengirimkan tadi nama-nama yang sebetulnya tidak perlu dibakukan. Nah, dari beberapa daerah itu mengirimkan nama-nama pemilik sawah. Kan sebenarnya nama pemilik sawah. Tidak perlu untuk dibakukan. Yang kita perlu tahu itu adalah nama desanya, nama lapang kalau memang ada misalnya, atau misalnya nama jalan dan sebagainya. Namun untuk nama-nama yang memang temporal atau yang tidak perlu atau tidak terlalu tersangkut dengan tadi nama-nama resmi yang dipakai di dokumen pemerintah, kan misalnya dokumen pemerintah itu kalau tidak salah tidak jauh dari nama alamat atau nama daerah ya, atau nama kawasan gitu ya. Tapi nama pemilik kebun, nama persil dan sebagainya itu sebetulnya tidak perlu dibakukan. Itu untuk itulah makanya BIG memang menyaring sedemikian rupa dari berbagai macam masukan dari KL dan Pemda mana yang bisa dibakukan. Misalnya karena ada misalnya dari teman-teman PU ya, mereka menyampaikan data-data terkait dengan bendungan-bendungan kecil yang sebetulnya tidak perlu untuk dibakukan. Karena itu ternyata bukan bendungan, ternyata itu adalah infrastruktur yang mendukung bendungan tersebut. Sebenarnya tidak perlu dibakukan namanya. Tapi untuk bendungan utamanya perlu, namun hal-hal kecilnya yang memang ketika kita tanya kita telah oh ini tidak perlu nih, ini karena ini hanya sebuah bangunan teknis yang diperlukan untuk perhitungan sesuatu misalnya. Itu tidak perlu. Itu tuh penelaahan dilakukan setiap kurun berapa tahun itu?
Penelahan itu sepanjang masa. Karena kita jadwal terbit Gasitri itu minimal 1 tahun sekali. Dan itu ketika penelahan dilakukan misalnya ketika bendanya itu atau tempatnya itu dimiliki oleh kabupaten kota, maka dia bertahap dari kabupaten kota ditelaah sampai ke provinsi ditelaah sampai ke BI juga ditelaah. Atau misalnya ketika bendanya punyanya atau tempatnya punyanya provinsi, maka dia ditelaah provinsi dan telah BG. Atau misalnya ternyata si tempatnya itu punya dari sebuah kementerian, maka ditelahnya langsung oleh BIG dan kementerian yang bersangkutan. Itu yang menyebabkan kita sepanjang tahun sibuk untuk menelaah seluruh nama rupa bumi se-Indonesia. Bayangkan 8 juta dan itu harus selesai karena otomatis ketika 8 juta itu harus selesai, itu yang akan kita dengan tenang, dengan percaya diri akan menempelkan itu sebagai nama yang diakui oleh negara. Itu makanya Gasitri itu berfungsi nanti sebagai rujukan ya untuk semua orang ketika melihat, oh kalau nama di depan rumah saya itu apa, ya itu lihatnya ke Gasitri yang kita produksi seperti itu. Nah, itu kalau kita proyeksikan, oke, ada 8 juta yang harus apa namanya tadi? Telaah. Ya kan? Ditelaah. Nah, itu berarti sekarang kita posisi sudah berapa persen? Coba. Nah, ini sangat menyakitkan. Oh, Karena dari semenjak perjalanan dari 2021 sampai sekarang itu tidak lebih dari tidak lebih dari 5% yang sudah kita capai. Kenapa? Karena tadi sangat kompleks dan memang kita harus akui kita belajar bolak-balik ya bagaimana cara mengefisienkan penelahan. Memang akhirnya mau tidak mau kita harus ikutan zaman juga untuk memakai AI. Karena ketika memakai penelahan oleh manusia, satu nama itu ditelaah oleh yang sudah ahli sekalipun itu 5 menit. Jadi silahkan kalikan 8 juta nama dikali 5 menit. Itu ada berapa juta menit yang harus disiapkan oleh BIG. Kali itu satu orang. Tapi misalnya BIG punya 20 orang, dibagi 20. Maka kemarin pernah dihitung itu sampai 100 tahun, Mbak. Kalau itu tidak akan selesai. Nah, makanya belum nanti berubah lagi nama teh ya kan? udah lagi ditelah berubah. Nah, jadi kan makanya memang sekarang kita di BG sedang mencoba memakai pendekatan teknologi lah biar agak canggih ya. AI dan sebagainya, terutama kemarin kita coba menelaah secara otomatis, ternyata bisa tuh jadi misalnya ada 10 item yang ditelah, 5 ditelahnya itu bisa ternyata 1 juta item itu dalam waktu 5 menit. Itu memakai bantuan AI. Jadi setengahnya lagi, nah itu yang harus kita pikirkan. Karena kenapa tidak semudah itu? Karena ada namanya bahasa manusia. Ketika kita menelaah misalnya Citerep gitu ya. Nah, Citerep itu pengejaannya gimana? Penulisannya bagaimana, apakah Citerep atau Citerep atau Citerep gitu ya. Ini yang menyebabkan ketika penulisan itu harus hati-hati. Dan memang itu harus menggabungkan berbagai macam ilmu. Makanya memang kita bergandengan tangan dengan teman-teman badan bahasa, dengan teman-teman dari misalnya dari yang terkait dengan kebudayaan dan sebagainya untuk meyakinkan tata cara tulisnya betul, tata cara mengucapkannya betul, dan kita sebagai pengampu spasial kita meyakinkan bahwa lokasinya betul di situ. Itulah kenapa penelahan itu rumit. Karena setelah datanya lengkap sekalipun kita harus yakinkan jangan-jangan ini kepeleset namanya Citerepnya di sini ternyata dia menempatkannya di Cikarang misalnya. Dan kita harus melihat fotonya, harus melihat bagaimana si benda itu direpresentasikan dalam sistem informasi nama rupa bumi. Jadi itulah doakan biar kami bisa menyelesaikan. Amin ya Allah. Amin. Itu PR luar biasa. 100 tahun, Masya Allah. Udah ganti presiden berapa kali itu? Kalau ke sana. By the way, Kang. Kan tadi kita ngomong misalnya Citerep. Ini jangan-jangan nanti Citerepnya ternyata lokasinya bukan yang seharusnya. Sementara kan kita tahu bahwa yang namanya Citerep teh nggak cuma yang di Citerep sini, ada Citerepnya yang di Bandung misalnya, atau Citerepnya ada di Bogor sendiri. Citerepnya kan nggak cuma satu, ada desa Citerep atau dan sebagainya. Itu gimana sih kondisinya ketika di Indonesia ini nama tempat itu tuh lebih dari satu, terutama jalan. Ada berapa jalan di Indonesia yang menggunakan nama Soekarno-Hatta atau Ahana Sution, Jenderal Sudirman, ya kan? Itu gimana sih sebenarnya Kang kuduna teh? Menarik sekali. Ini pertanyaan yang cerdas. Wow. Jadi gini, karena ketika kita hanya menyebutkan nama, saya pernah memberikan ilustrasi. Kalau kita coba teman-teman cari nama Bandung gitu ya. Ternyata Bandung itu di Indonesia itu ada 23 nama Bandung.
Kalau di luar Bandung itu sendiri. kalau tidak salah ya, mohon nanti silakan dicari. Saya lupa dulu iseng-iseng itu tahun 2000-an itu saya coba cari nama Bandung, ternyata ada 23 nama Bandung dan berbagai macam variasinya. Ada Bandung, Bandungan sebagainya. Ternyata seperti itu. Jadi itulah fungsinya kenapa BIG itu dilibatkan. Kenapa? Karena dalam tadi Citerep itu kenapa ada 5 misalnya, atau Citerep itu ada 5 tuh di Bogor. Yang pembedanya apa, Mbak? Pembedanya itu adalah koordinat. Bisa jadi Citerepnya banyak, tapi ketika kita sudah menyebutkan koordinat, maka kita akan yakin bahwa Citerep yang satu itu beda dengan yang lain. Atau misalnya Binong, Cibinong, dan Cibinong itu ternyata pas saya cari itu ada di Bogor, ada di Sukabumi dan sebagainya. Dan itu yang menyebabkan dalam Gesitri itu harus ada nama dan koordinat, itu yang membedakan satu nama dengan nama lainnya. Makanya pakailah Gesitri Indonesia. Jadi promo ya. Tapi pernah nggak ada fun fact misalnya jalan dengan nama terbanyak di Indonesia? Kalau ini iseng saya pribadi ya, tapi belum. Isengnya ini banget ya, ilmiah sekali. Salah satu yang paling banyak tuh Jalan Anggrek. Jalan Anggrek. Jalan Anggrek. Dulu, tapi bisa jadi saya salah, kan saya dulu datanya terbatas, hanya Jakarta dan beberapa kota. Ternyata Jalan Anggrek itu salah satu yang paling banyak. Karena kan memang mungkin indah ya, Bung. Indah, kemudian familiar dan sebagainya. Jadilah di Jalan Kompleks itu Jalan Anggrek. Cuma ya itu baru dulu ketika saya iseng hanya beberapa kota. Tapi kalau digabungkan se Indonesia bisa jadi misalnya jadi Jalan Farah gitu ya. Bisa jadi yang paling banyak. Sebenarnya saya tuh banyak banget Kang yang mau ditanyain. Seperti tadi di balik layar kan udah banyak saya tanyain kan. Sebenarnya saya pengen tanya, tapi kenapa waktunya cuma 30 menit? Oke. Karena benar. Karena kita sudah mulai mendekati penghujung acara. Jadi ada salah satu gimmick yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kita hari ini. Iya, siap. Coba ya. Ini berefek sesuatu nggak terhadap? Dulu, mana ya? Oh ini. Ya. Oke. Ini adalah gimmicknya. Pilih cepat, jangan pikir lama. Toponim edition. Yang pertama. Toponim itu lebih ribet dari ngurus KTP atau ngurus perasaan. Ngurus perasaan. Astagfirullah, iya lagi. Next. Salah tulis nama di peta itu lebih bahaya dari salah kirim chat ke mantan atau salah belok di jalan tol. Salah kirim chat ke mantan. Kamu punya mantan, Kang? Punya. Bu! Kang Ari, Bu! Oke. Ganti nama tempat tanpa kajian itu ibarat ganti nama anak karena tren atau ganti username tiap minggu. Ganti nama anak dengan tren, ya. Iya ya. Sebenarnya ganti password ya, jangan username. Oke, aplikasi apa tuh? Oke, next. Toponim tanpa sejarah itu seperti soto tanpa kuah atau drama tanpa konflik. Soto tanpa kuah. Tapi kan ada loh soto tanpa kuah. Apa? Ada soto kering. Nanti deh googling ya. Ada soto kering. Buat bukalah nanti. Ide buka. Oke. Nama daerah yang kepanjangannya lebih cocok jadi nama daerah yang kepanjangan lebih cocok jadi nama jalan atau password wifi. Password wifi. Ya kan, daripada pusing. Betul. Next, kalau ada 2 nama untuk satu tempat, kita pilih yang paling viral atau yang paling valid. Yang paling valid. Ya, tetap harus pakai valid. Saya Sunda. Iya, nggak apa-apa. Tantangan pembakuan nama lebih ke adu data atau adu gengsi. Adu data. Tantangan pembakuan nama berarti lebih ke adu data. Betul. Kalau misalnya gubernurnya saya, adu gengsi dong. Kan itu parah. Kata presiden jangan jadi gubernur, capek. Next, salah sebut nama tempat saat acara resmi lebih bikin netizen ribut atau arsip negara berantakan. Netizen ribut. Kenapa sih ribut? Ya, karena netizen itu sangat tajam pendengarannya dan sangat tajam ketika di keyboardnya. Iya kan? Kan kita adalah siblings. Next, toponim itu lebih sensitif dari harga cabai atau status hubungan. Harga cabai sekarang karena mau lebaran. Bener. Harga cabai sekarang sekilonya 90.000, Kang. Masya Allah kan? Coba, Akang tahu nggak? Enggak. Tambahin, Bu. Bu, uang belanja, Bu, tambahin. Aduh. Oke, nama tempat unik itu lebih sering jadi
Bahan bercandaan atau bahan penelitian? Bahan bercandaan. Emang nggak pernah diteliti, Kang? Pernah, tapi mending lebih cepat viral dengan bahan bercandaan. Kayaknya kalau nggak viral nggak seru ya. Betul sekali. Peta tanpa toponim itu seperti film tanpa subtitle atau undangan tanpa nama. Undangan tanpa nama, tidak tahu tujuannya mau kemana. Peta buta kan? Nyasar. Kali aja kan kalau ada Arab gundul gitu, ada peta gundul. Peta gundul. Saking Ya. ya Allah, fokus banget ya. Apa? Iya. Tapi Akang tuh dulu basicnya geografi, geodesi, geomatika. Saya geodesi dan geomatika. Oh, dua-duanya. Bisa baca peta buta. Biar ada toponimnya. Oh gitu. Itulah pentingnya toponim biar tidak jadi peta Buta. dan gundul. Baiklah. Oke kan, terima kasih. Nah, boleh dong. Kita tadi kan udah menjawab pertanyaan. Mungkin Akang ada closing statement yang ingin disampaikan mengenai toponim di Indonesia. Untuk toponim Indonesia memang mau tidak mau kita harus secepatnya dan bersama-sama untuk menyelamatkan. Karena memang kita tidak bisa terhindar dari gerusan zaman ya. Dan kemajuan dinamika terkait dengan kehidupan dan ini akan berpengaruh terhadap toponim. Berbagai macam perubahan itu memang boleh namun harus hati-hati. Dan kita sebagai penjaga Nusantara harus memang tetap memperhatikan agar toponim itu tetap bisa diakses menjadi identitas dan menjadikan kita tetap ingat dengan sejarahnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Aduh, dalam sekali ya. Dalam ya? Ini kalau bisa kultum dong. Jangan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Hari sudah hadir pada hari ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Kalau ada isu-isu. Iya, benar. Karena tadi kayaknya ada yang belum kita bahas yang sudah kita rencanakan. Oke. Oke, Sobat Geo, terima kasih karena sudah menonton kita pada hari ini. Sampai jumpa pada Big Issue selanjutnya.